Yoho, selamat datang kembali di channel Anime Viral Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah pertemuan para leader dari Neo Hero. Lebih tepatnya kita akan mereview webcomic One Punch Man versi One Sensei chapter 126 yang udah keluar Selasa 2 Juni kemarin. Di chapter 126 ini, setelah para leader Neo Hero untuk pertama kali berkumpul, kali ini mereka mulai beraksi melawan para monster yang bermunculan setiap sudut kota. Buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena super spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Oke, lanjut. Bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene kita ditunjukkan kemunculan seekor monster buaya bernama Gesui Crocodile dengan level bencana harimau yang keluar dari pembuangan air bawah tanah kota. Monster tersebut menyerang masyarakat perkotaan sehingga membuat warga berlari ketakutan. Lalu muncullah seorang hero kelas A bernama Dai Tetsujin yang menghadang monster itu. Dengan cepat, si monster langsung menyerang Dai Tetsujin menggunakan kedua rahangnya yang besar. Dai Tetsujin menahannya dengan buku filsafat yang ia bawa. Beberapa saat serangan dari si monster dapat terhenti. Namun secara tak terduga, monster krokodil menyerang lagi dengan cara memutar tubuhnya dengan begitu cepat. Mengetahui pertahanannya mulai dapat ditembus, Dai Tetsujin tidak tinggal diam. Dengan sigap dia menyerang balik si monster menggunakan pukulannya. Duak! Pukulan Dai Tetsujin yang begitu keras membuat monster krokodil terlempar cukup jauh dan akhirnya si monster dapat dikalahkan. Akan tetapi tidak lama setelah itu muncul monster krokodil dengan jumlah cukup banyak dari arah belakang Dai Tetsujin. Apakah Dai Tetsujin mampu mengalahkan para monster itu? Sayangnya, scene berganti sebentar ke kedua hero yang sedang berlari menuju lokasi tempat Dai Tetsujin bertarung. Kedua hero itu datang dengan tujuan untuk membantu Dai Tetsujin mengalahkan para monster. Sesampainya mereka berdua di lokasi, secara mengejutkan yang mereka lihat malah para monster krokodil yang sedang bertarung dengan beberapa orang yang berpakaian seperti baju armor yang canggih. Dengan cepat para monster krokodil dengan jumlah banyak itu dapat dikalahkan satu persatu. Ternyata orang-orang yang mengalahkan para monster tersebut adalah pasukan dari Neo Hero. Kedua hero yang datang untuk membantu Dai Tetsujin tadi terkejut akan kemampuan dari para Neo Hero yang dapat mengalahkan para monster krokodil berlevel bencana harimau satu persatu dengan cepat. Tidak jauh dari lokasi pertempuran itu, kedua hero yang mau memberikan bantuan tadi melihat Dai Tetsujin yang sedang tergeletak dengan luka di sekujur tubuhnya. Dai Tetsujin berkata ke kedua hero tadi, ada beberapa orang yang menolongnya. Mereka terlihat seperti orang-orang amatiran. Akan tetapi mereka memiliki kecepatan, kekuatan, dan stamina yang jauh melampaui Dai Tetsujin. Kedua hero yang mendengar cerita dari Dai Tetsujin itu terkejut. Ternyata ada beberapa orang walaupun masih amatir tetapi memiliki kekuatan yang jauh di atas hero kelas A. Tidak lama setelah itu para orang-orang tadi berhasil mengalahkan semua para monster krokodil dengan cukup mudah. Ternyata mereka hanyalah para orang-orang biasa yang bergabung ke pasukan Neo Hero. Bahkan sebagian dari mereka ada yang dulunya hero kelas C dan memilih untuk menyeberang ke Neo Hero. Secara tak terduga, orang-orang dan hero kelas C yang dulunya lemah tidak mampu menghadapi monster dengan level bencana harimau. Sekarang mereka dengan mudah dapat mengalahkan monster tersebut. Hal itu disebabkan karena baju armor yang mereka pakai dengan teknologi yang begitu canggih memberikan kekuatan yang sangat besar kepada orang yang memakainya. Para pasukan Neo Hero itu bersyukur bisa masuk ke organisasi Neo Hero. Apalagi para hero yang dulunya berada di kelas C, mereka bahkan mulai berandai-andai kalau sepertinya mereka juga bisa mengalahkan dan membunuh Amai Mas yang beberapa waktu lalu menunjukkan wujud monsternya di depan publik.
Namun secara tak terduga muncul seekor monster krokodil dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada monster krokodil yang dikalahkan tadi. Para pasukan Neo Hero yang sedang membanggakan kemampuannya tadi langsung terkejut melihat ada seekor monster dengan ukuran yang sangat besar berdiri di belakang mereka. Tidak jauh dari kerumunan pasukan Neo Hero itu ada Webigaza bersama seorang kameramen. Ternyata dia memiliki tujuan untuk menunjukkan kemampuannya bertarung secara online dan ditayangkan secara live oleh stasiun TV. Sambil tersenyum, Webigaza menyapa para viewer dengan berkata kalau dirinya telah kembali dengan kondisi yang lebih kuat setelah beberapa waktu lalu sempat hiatus sebentar. Dan berkata kalau dirinya selain menjadi artis idola, sekarang juga merangkap profesi sebagai seorang pahlawan. Lalu memperkenalkan Neo Hero sebagai induk dari organisasi yang dia ikuti. Mendengar ucapan dari Webigaza barusan, kedua hero yang membantu Dai Tetsujin itu tadi langsung terkejut. Ternyata rumor tentang organisasi tandingan dari Asosiasi Pahlawan ternyata memang benar adanya. Dan hebatnya lagi, tidak lama rumor itu beredar, para Neo Hero sudah langsung beraksi melawan para monster yang menyerang kota. Setelah menyapa para viewer, Webigaza berjalan menghampiri monster krokodil raksasa tadi sambil mengeluarkan kilatan listrik di sekitar tubuhnya. Webigaza menyerang monster itu dan akhirnya berhasil menjatuhkan si monster dengan sangat mudah. Melihat kemampuan yang ditunjukkan Webigaza membuat para pasukan Neo Hero pada terkejut. Kenapa kemampuannya jauh lebih kuat daripada pakaian yang mereka pakai? Salah satu dari anggota Neo Hero bercerita kalau Webigaza adalah karakter yang memiliki kekuatan super karena tubuhnya telah dimodifikasi dan menjalani operasi besar-besaran. Awalnya dia hanyalah seorang idola biasa, namun setelah itu Webigaza merasa sangat iri kepada popularitas Amai Mas. Lalu dia melakukan segala macam modifikasi tubuh untuk memiliki kemampuan manusia super dan akhirnya menjadi leader di Neo Hero. Tidak sampai di situ saja, selain menjadi seorang cyborg, Webigaza juga meminum obat-obatan baru yang tidak dikenal dan berdosis besar, serta menjalani operasi otak yang sangat berbahaya untuk membuka kekuatan psikisnya. Mendengar cerita tersebut membuat para pasukan Neo Hero jadi tidak habis pikir. Senyuman yang dia tunjukkan di depan kamera seperti sangat dipaksakan. Bisa jadi dengan serangkaian percobaan yang dia lakukan, berkemungkinan mengurangi umurnya sendiri dengan hanya karena alasan ingin menjadi populer saja. Bagaimana kelanjutan cerita dari si artis idola Webigaza? Sayangnya scene berpindah ke leader Neo Hero lainnya. Diperlihatkan Rider bertarung melawan beberapa monster yang muncul. Dia mengalahkan monster-monster tersebut dengan sangat mudah. Bahkan para pasukan Neo Hero yang datang tidak mendapat kesempatan bertarung. Hanya melihat Raiden mengalahkan tiap monster yang muncul saja. Di dekat para pasukan Neo Hero ada salah satu karakter hero dari Asosiasi Pahlawan. Sepertinya dia kewalahan mengalahkan monster-monster yang bermunculan dan akhirnya Raiden dan pasukan Neo Hero datang lalu menyelesaikan semuanya. Si Raiden menyuruh hero dari Asosiasi Pahlawan itu untuk pergi dan beristirahat. Di sisi lain, beberapa pasukan Neo Hero kagum akan kemampuan yang Raiden tunjukkan. Sesuai ekspektasi, Mr. Raiden sang leader Neo Hero sangatlah kuat. Bahkan dia tidak perlu memakai baju armor agar mendapat kekuatan tambahan. Bagi Raiden, orang normal biasanya memang lemah dan membutuhkan pakaian seperti armor agar bisa menjadi kuat. Namun alat ilmiah seperti armor itu juga tidak menyerap keringat dan darah, sehingga dapat memblokir kemampuan alami dari manusia. Jadi Raiden memilih untuk tidak memakai baju armor itu untuk bertarung. Melihat kemampuan yang ditunjukkan oleh para Neo Hero membuat si hero dari Asosiasi Pahlawan tadi merasa kagum dan mengakui keberadaan mereka. Didukung dengan beberapa peralatan yang kuat dan organisasi yang luar biasa pula. Serta Yokozuna, Raiden tentu pantas memimpin para Neo Hero itu. Dalam hitungan menit, berita telah menyebar ke berbagai media, tidak terkecuali berita yang disiarkan di TV, yang melaporkan kalau hari ini alarm monster berbunyi di seluruh dunia. Beberapa monster level tinggi telah terkonfirmasi, tetapi ada juga laporan tentang monster yang dibasmi satu persatu.
Salah satu reporter menyampaikan kalau banyak monster yang bermunculan dan melakukan kerusuhan. Akan tetapi mereka satu persatu dapat dikalahkan dan situasi kota kembali stabil. Hal itu telah terkonfirmasi akibat tindak heroik dari para orang-orang yang ikut organisasi pahlawan. Bukan dari asosiasi pahlawan, melainkan dari asosiasi lain bernama Neo Hero. Sambil menunjukkan wajah sang artis idola yaitu Webby Gaza, si reporter menjelaskan, bersama para Neo Hero mari kita sambut era baru. Bersamaan dengan itu, majalah Neo Hero edisi pertama telah diluncurkan dan diedarkan ke masyarakat secara gratis. Sedangkan di sisi lain muncul juga monster level bencana iblis berbentuk seperti siput raksasa bernama Bakuhatsu Sokudo Katatsumuri, menyerang dan menabrak mobil-mobil di jalanan perkotaan. Tidak jauh dari kerusuhan tersebut ada Asel, salah satu dari leader Neo Hero, sedang menghubungi anggota lainnya. Dia mengkoordinir para anggota Monster Hunter untuk memblokir jalan yang akan dilalui si monster dan akan menyerang sesuai dengan rencana yang dia buat. Bagaimanakah kelanjutan cerita dari aksi para Neo Hero? Sayangnya scene chapter 126 telah berakhir dan kita harus menunggu kelanjutan cerita dari aksi heroik para Neo Hero di chapter berikutnya. Oke guys, itu tadi review webcomic One Punch Man chapter 126 yang ending scene-nya memperlihatkan para leader dan pasukan Neo Hero telah beraksi dengan sangat sigap. Kerusuhan yang disebabkan para monster juga dapat terselesaikan dengan sistem yang begitu sangat tertata. Padahal baru terbentuk, tapi organisasi Neo Hero mampu mengatasi kerusuhan dengan sangat profesional ya guys. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh. Cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral. See you next time.